kayaknya Pak. Hmm. Iya itu betul ya. Kayaknya. Makanya Prabowo ngomongnya kayak orang ngentut aja ya. Oh kita kasih makan seluruh Indonesia. Kayak ngomongnya gede banget ya saudara ya. Ngomongnya kayak sombong Iya Pak. kali ya. Iya. Saudara, kalau Indonesia punya 2 triliun, 20 triliun ya. 20 triliun, setiap tahun aja ngomong 20 triliun dikasih kan. Bisa nggak kasih makan seluruh Indonesia? Bisa lah, gampang banget lah. Kayak sombong kali Iya. ya si Prabowo. Itu pasti, itu sudah pasti, sudah A1 udah percaya saya. Loh, student, silakan student. Salam Pak Paul. Ya, student kamu hari ini manifestasi lagi enggak? Kamu manifestasi nyanyinya masturbasi, Nabi masturbasi. Repot saudara ya. Teriak-teriak di mall, di Taman Anggrek, bilangnya masturbasi, masturbasi lagi. Waduh, Kan ya? iya saya enggak teriak Pak. Kemarin anunya Aisyah manifestasinya. Hari ini kamu ke Taman Anggrek bilangnya masturbasi, Nabi masturbasi. Repot kamu nanti. Ah, saya bersiul Pak. Waduh, selain nyanyi saya bersiul Pak. Dari banyak siulan gitu kok bisa siulannya? Oke, lanjut. Ya gitu. Ya lanjut Pak. Kayak gini, ya. Wah, tumben nih masuk-masuk gini. Eh, Gini Pak, terkait dibilang program makan gratis gitu. Saya ya ini pikiran saya saja gitu. Saya setuju tapi tidak terlalu setuju gitu Pak. Dalam artian kayak gini, melihat kayak Jepang gitu. Dan ya, saya baca buku lah di cerita tiga kerajaan pun salah satu yang terkenal gitu kan dibilang Kuan Yu gitu, dia bilang anak-anak ini lapar tapi dipaksa untuk belajar gitu. Soal pendidikan maksud saya kan orang-orang di Jepang kan dibangun, ya kaisar Jepang sampai dibilang yang mengutamakan pendidikan. Ya makan gratis saya pikir setuju, ya setuju. Tapi di satu sisi saya bilang kurang setuju karena kalau semua dikasih makan gratis mungkin berat, tapi lebih ke ya pendidikan. Mungkin dari anak-anak atau yang sekolah ya dikasih makan gratis gitu supaya mampu menyerap pelajaran, supaya pendidikannya lebih baik, jadi mereka bisa lebih ya belajar etika moral dan ya membangun logika berpikir lebih sehat gitu. Kalau membayar semuanya saya pikir waduh biayanya besar gitu, nanti jadi BBM yang dikorbankan ya saya pikir wah jauh banget gitu, apa pengorbanannya kena ke yang lain gitu kan. Mungkin kalau makan gratis khusus yang bersekolah lah dari mungkin TK sampai kuliah barangkali gitu Pak, kayak gitu pikiran saya gitu. Karena kalau semuanya ya ribet, dan berkaca dari Jepang kan ya sampai mereka mampu memproduksi, mereka istilahnya imperialisme modern, di mana ya kita dijajah dengan dulu ya Sony, Toshiba, ya kita semua terjajah dengan produk-produk macam begitu kan. Tapi ya di satu sisi kita bisa melihat karena pendidikannya baik ya mereka bisa masuk ke kita, baik produknya bahkan pernah menjajah kita sebagai sebuah negara gitu ya, mau berkuasa atas Indonesia. Thanks to bom atom aja mereka lepas gitu dari kita gitu. Ya itu maksudnya pikiran saya tidak benar-benar setuju, tapi di satu sisi ya ada setujunya juga gitu. Gimana Pak Paul? Ya, maksudnya lebih ke pendidikan sih, Ya, tapi bukan kalau ke pendidikan, sementara orang yang perutnya lapar, nggak bisa loh. Ya, kamu kasih kasih pendidikan, perutnya lapar. Gimana anak-anak ini bisa sekolah? Ingat nggak zaman dulu pendidikan Soeharto ya, pendidikan mana? Kok gambar saya nggak kelihatan? Loh, kenapa bisa gambar saya tiba-tiba nggak kelihatan ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi pendidikan gratis sampai apa wajib wajib sekolah sampai kelas 6 SD dulu Soeharto. Kenapa? Kendalanya apa coba zaman Soeharto? Mereka lapar. Wah, kami disuruh kerja bantuin orang tua sampai dicariin ya. Sampai guru-gurunya itu sampai ke pelosok-pelosok nyariin. Alasannya kenapa? Karena lapar. Ya, jadi anak-anak ini nggak bisa sekolah. Itu kendala puluhan tahun ya, 30 tahun programnya Soeharto. Nggak sukses loh. Karena lapar. Programnya SBY ya.
9 tahun wajib sekolah. Saya lupa ya, SBY apa Jokowi awal ya? SBY kayaknya ya. 9 tahun wajib belajar ya. SB ya. Gagal. Kenapa? Perutnya lapar. Percaya saya, kasih makan. Kalau seluruh keluarga bisa makan, anak itu boleh sekolah. Pasti boleh sekolah. Ya. Makanya kasih makan dulu. Kalau sekolah itu sudah, istilahnya sekolah dengan makan itu program yang tidak bisa dipisahkan. Kita sudah punya program 9 tahun wajib sekolah. Dan seharusnya 12 tahun sekarang, harusnya ya. Harusnya sekarang 12 tahun. Ya. Nah, itu harus diumumkan seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi saya bilang tadi, itu program-program konyol ngasih makan, itu seharusnya sudah kesadaran masyarakat, sudah kewajiban pemerintah, program sekolah dan program makan. Terus kalau bilang program internet gratis, itu lebih goblok lagi, saudara ya. Program internet gratis itu lebih goblok lagi. Program itu ya, sebenarnya kalau bikin program itu ya, bagaimana kita menyingkirkan agama dari kolom KTP, ya ada persamaan hak asasi manusia, kebebasan, ya ada misalnya program, yuk kita bikin semua, ya bikin kuliah kampus universitas gratis kayak di Jerman. Kamu pergi ke Jerman, sekolah gratis. Anda warga asing pun datang gratis sekolah sampai kuliah selama usiamu di bawah 30 tahun. Yang penting kamu bisa masuk Jerman apa enggak. Itu. Anda daripada anakmu sekolah di Untar, di Trisakti, ya, mendingan Anda deposit 8.000 euro. 8.000 euro itu sekitar berapa, saudara? Sekitar 120 juta. Sama saja kan daripada anakmu sekolah di Untar, Trisakti, UI. Ya, anakmu dari sekarang begitu SD, SMP kelas 1 sekolahkan bahasa Jerman, lesin bahasa Jerman. 6 tahun selesai kirim ke Jerman. Ya, kamu siapin kumpulin duit 120 juta buat deposit. Itu caranya ya. Oke, Tasya. Oke. Itu kalau saya ya. Ya Pak. Ya, Tasya lanjut. Mana Tasya nih? Ya, Tasya terus Andre ya. Silakan Tasya. Host ya. Ya, Shalom Pak Pendeta, Pak Pendeta lagi. Shalom Pak Pastor, Pak Pastor Paul, shalom semuanya. Iya Pak, kalau yang saya melakukan perbandingan ya waktu saya TK, terus SD dulu waktu zamannya Pak Soeharto, kayaknya 2 kali seminggu kita ada disuruh minum susu lah. Waktu saya TK sama bubur kacang hijau kalau nggak salah ya Pak ya. Waktu itu wajibnya. Terus SD itu kalau nggak salah, karena saya sekolahnya sekolah Katolik kan, berarti kan nggak wajib menyiapkan makanan ya. Tapi kalau saya perhatikan sih di negeri ada sih programnya tuh Pak, kayak makan siang gitu Pak. Tapi entahlah ya, kayaknya di daerah Jakarta ada tuh Pak kayaknya Pak. Soalnya kami wajib waktu itu apa namanya 2 kali seminggu itu saya sampai hafal tuh Pak. Susunya itu susu Sustagen. Nah, tuh. Ingat tuh rasanya rada rasa vanila, rasa stroberi. Dan itu saya perhatikan dimasukkan dalam program Repelita kalau nggak salah saya ya. Iya, Repelita. Jadi program pendidikan, gizi, terus program KB. Nah, jadi ada apa namanya tentara masuk desa ya. Jadi tuh disuntik kan, suntik KB kan semua orang-orang di desa itu. Jadi dia nggak beranak gitu kan. Nah, jadi itu kayaknya sih perlu sih Pak digalakkan lagi gitu. Tapi kalau untuk masalah keluarga berencana ini 50-50 sih Pak. Ada yang apa ya? Ada kayak daerah-daerah tertentu sih, maaf kata ya Pak ya, yang agak-agak fanatik itu dia entah itu Muslim, entah itu Kristen,
dia sangat mengharamkan yang namanya KB. Nah, ini yang susahnya kita. Sama kemarin itu vaksinasi, itu di daerah Jawa Barat tuh, banyak tuh, Pak. Itu. Jadi kayaknya perlu banget tuh, Pak, digalakkan lagi. Kayaknya kita butuh orang-orang yang agak-agak, maaf kata ya, yang agak-agak keras kayak Pak Prabowo inilah, sama menterinya Pak Budi. Itu perlu kali itu, Pak, gitu. Terus eh untuk itu untuk stunting itu eh kayaknya masih agak jauh sih, Pak, karena dibutuhkan kalau dari ibu hamil ya sampai kelas 6 SD kayaknya dibutuhkan setidaknya 2 generasi lah itu untuk perbaikan-perbaikan itu. Lalu eh, tadi itu terkonfirmasi sih, Pak, katanya kata Pak Erlangga itu diambilnya dari APBN, tapi ya kita lihat aja sih. Kayaknya sih menurut firasat saya, kayaknya Nabi ke-26 ini benar lah, kayaknya ada suntikan dana dari luar kayaknya, Pak. Hmm. Iya, itu betul ya. Kayaknya. Makanya Prabowo ngomongnya kayak orang ngentut aja ya. Oh, kita kasih makan seluruh Indonesia. Kayak ngomongnya gede banget ya, saudara ya. Ngomongnya kayak sombong Iya, kali Pak. ya. Iya. Saudara, kalau Indonesia punya 2 triliun, 20 triliun ya. 20 triliun, setiap tahun aja ngomong 20 triliun dikasih kan. Bisa nggak kasih makan seluruh Indonesia? Bisa lah, gampang banget lah. Kayak sombong Iya, kali ya si Prabowo. Itu pasti, itu sudah pasti, sudah A1 udah percaya saya. Ya, dana dari luar. Dari mana bisa dana itu? Itu kan dana dibuang itu kan. Kayak buang duit kan, foya-foya kan, ngasih enggak apa menjamu seluruh rakyat Indonesia foya-foya itu. Duitnya dari mana? Ya karena bukan duit dari keringatnya orang Indonesia sendiri, duitnya dari luar, saudara. Ya, iya. itu Kalau cuma kalau satu ya. saya, Hmm. heeh. Kalau saya sih yakin sih, Pak, nanti pertanian kita ini kalau kan Pak Prabowo ini kan punya lahan tapos ya, Pak ya. Hmm. Saya yakin sih eh, karena ada pengalaman di bidang pertanian dan punya lahan pribadi di tapos, rasanya sih untuk bikin kemajuan dan bikin sejahtera petani Indonesia kayaknya harapan saya sih makin nyata. Asalkan jangan ada kong kali kong gitu loh, Pak. Misalkan orang mau impor dari luar itu ditolak aja dulu, Pak, gitu. Jadi swasembada pangan itu jadinya tercipta lagi gitu. Seperti di zamannya Pak Soeharto gitu loh, Pak. Dengan perpaduan teknologi yang makin canggih gitu. Jadi kayak kita menanam, memanen itu udah langsung pakai mesin aja gitu kayak di Jepang kan gitu. Bahkan di Jepang sendiri tuh sawah itu jadi wisata loh, Pak. Jadi mereka tuh entah gimana caranya disusun gitu. Jadi kayak bentuk gambar, bentuk gunung. Iya, Pak. Estetik banget gitu di Jepang itu. Atau kalau eh kayak di NTT kan curah hujannya rendah, tapi intensitas cahayanya tinggi. Jadinya kering kan lahan itu. Jadi sistem dripping aja kayak di sana di apa di Israel gitu. Kalau menurut saya sih, Pak, itu perlu tuh, Pak, bidang pertanian sama eh, pendidikan satu lagi tuh, Pak. Masa uang sekolah aja sekarang pinjol sih, Pak? Serius loh, Pak. Iya, Sekarang pinjol loh di ngawur ya. universitas itu. Iya, ngeri loh menurut saya. Dulu nggak tahu ya, dulu orang tua saya masuk negeri masih bisa terjangkau gitu loh, Pak. Orang tua saya sekarang udah lebih maaf kata ya, Pak ya, Singapura aja bisa mau bikin studi loan loh. Jadi sistem mereka tuh cerdik, Pak. Jadi mereka itu ngambil orang-orang dari kita yang pintarnya, jadi di studi loan kan,
Mereka minjam dana, jadi sampai selesai baru ditagih, tapi disediakan lapangan kerja di sana. Jadi orang sana itu memang sedikit kan jumlahnya, jadi impor lah dari Indonesia. Habis itu ditawarin kewarganegaraan di situ. Jadi orang Indonesia kan yang penting sejahtera, Pak. Iya. Iya kan? Hmm. Maaf kata ya, fresh graduate yang non profesi, ya di luar dokter atau perawat lah ya, kayak ekonomi atau apa, itu sekitar eh, $2.500 paling rendah, dolar Singapura. Nah, Lumayan itu ya. iya, mereka tuh cuman ngambil, jadi kayak sistem KPR, jadi mereka tuh cuman ngambil 5% sampai 10% dari total gross gaji per tahun. Jadi mereka paling cuman ngambil itu $250 per bulan. 250 dolar gitu. Dan itu jangka panjang. Jadi udah tua dulu, sekitar 35 tahun lah atau 30 tahun ngambil masa loan-nya itu, baru lunas gitu, Pak. Kan nggak mungkin, nggak, contohnya gini loh, Pak, kayak Nanyang atau NUS nggak mungkin nggak diterima kan, Pak. Itu pasti cepat keterima, kan itu kan udah universitas terbaik gitu, udah standar internasional gitu. Itu pintarnya, cerdiknya mereka gitu. Itu sih, Pak, itu cuman apa ya, tambahan aja sih dari saya. Terima kasih, Pak, Luar semuanya. biasa. Oke, ini saudara saya kasih dulu bukti transfer saya. Ya, barusan saya transfer 2,5 juta untuk Yayasan Bun Pagi sama 3,55 juta ya kodenya ya, untuk Yayasan Damaris Pancasila, buku Pancasila kita ya, saudara ya, untuk support buku Pancasila. Saudara, kita akan launching buku Pancasila yang kedua ya, saudara ya. Nanti akan launching bersamaan dengan LPH Hagios Bun Pagi ya, saudara. 30% dari semua monetasi YouTube ini, monetasinya ya, monetasi YouTube ini 30% saya kembalikan ke yayasan kita ya. Wah, ini buat Abang Paul ngopi dan ngemil. Terima kasih Ben Alexander. Ya, luar biasa. 30% monetasi YouTube ini saya berikan untuk yayasan-yayasan kita ya. Dan semua donasi, bukan monetasi ya, donasi yang ke yayasan-yayasan tidak saya sentuh serupiah pun, karena itu dikelola secara independen oleh para pembina dan pengurus yayasan, saudara ya. Jadi saya tidak sentuh uangnya, lihat uangnya aja enggak. Ya, Anda kalau mau melihat, cek semua laporan keuangan ada di website yang masing-masing di 4 yayasan ini, saudara ya. Oke, lunas ya. Bulan ini saya sudah kasihkan, selalu tiap bulan saya kasihkan, bulan kemarin dan sebelum-sebelumnya ya. Oke, lanjut dulu.